Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu alayya wa ayyadu bil junudi lam taraha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa jadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ulama'u Yahya bin Mu'adz, ma asallahu karimun wala asrad dunyal akhirati hakimun amma ba'du. Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Ardani SMH yang sangat kami muliakan dan kami banggakan pada pagi hari ini menyempatkan untuk hadir di sini, karena kesempatan itu diperjuangkan. Kesempatan sudah datang tapi bisa saja lewat, tapi beliau menyempatkan untuk hadir dalam acara yang penuh hikmat ini, maka menjadi semakin hikmat atas kehadiran beliau beserta jajarannya, Pak Asnan 1, Pak Kiki, serta kepala dinas yang jadi di sini, Kapolres atau mewakili, Dandim atau mewakili, dan BNN, serta yang mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu pertama ingat waktu. Saya agak bingung mau kultum 7 menit atau 70 menit. Saya kira pilihan 7 menit karena kita ini Jumat waktunya pendek. Dan kemudian ucapkan selamat kepada Pak Rusni dan jajaran yang dilantik, saya kira. Dan kemudian juga Pak Sudha Salman yang menaungi tapak suci di daerah Kabupaten Ogan Ilir ini. Dan juga yang kami hormati Binmil Tapak Suci Putra Muhammad Sumatera Selatan, Pak Sapuruddin Sarjana Ekonomi beserta jajarannya, para pendekar yang sudah hadir pada kesempatan ini, dan hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mungkin cukup mengartikan ayat-ayat yang saya bacakan tadi, itulah tausiah saya kira. Yang pertama adalah ayat 247 yang penggalanya saya bacakan dalam surat Al-Baqarah. Qala innal astafahu wajazakum wa astafahu alaikum wajazahu fil ami bastatan fil ami wal jism. Ini karena memang waktunya terbatas jadi agak ini juga bingung mengaturnya. Ayat tersebut bercerita tentang bagaimana dahulu Bani Israel itu adalah bangsa yang terbuang dari negerinya, bangsa yang terpisah dari keluarganya, karena diserang, dihancurkan, dan dikalahkan secara terus-menerus dalam waktu yang sangat lama. Maka dalam kesempatan itu mereka memohon kepada Nabi, tapi Nabi ini tidak termasuk 20 Nabi yang wajib kita ketahui. Ada Nabi-Nabi Allah di dalam Al-Quran yang kita tidak tahu namanya, tapi dia adalah seorang Nabi. Di antaranya begitu, dia minta seorang pemimpin, dan lalu dikasihlah melalui wahyu dari Allah, innallaha astafahu alaikum wajadahu bastatan fil ilmi wal jism. Di situ menunjukkan bahwa Allah melalui nabinya sudah memilih Talut sebagai pemimpin mereka untuk mengerahkan Raja Jalut yang menindas Bani Israel ketika itu. Tetapi kebanyakan pembesar kaum Bani Israel walaupun sudah terbuang dan terpisah dari masih ada pembesar-pembesarnya, ada raja-raja kecil-kecil juga begitu. Mereka tidak menerima. Kenapa kami diberi pemimpin yang namanya Talut itu? Padahal dia tidak lebih kaya dari kami, dia bukan keturunan bangsawan dari kami, begitu. Maka qalu, Nabi mereka berkata, innallaha astafahu, sesungguhnya Allah telah memilih si Talut itu alaikum, menjadi pemimpin kamu, wazadahu, karena Allah telah menambahkan kepada Talut itu bastatan fil ilmi wal jism, keluasan ilmu pengetahuan dan kekuatan dalam bentuk fisiknya si Talut itu. Maknanya apa aja Bapak Bupati dan hadirin sekalian rahimakumullah?
bahwa dari zaman dahulu kala sampai hari ini dan kedepannya nanti, seorang pemimpin itu dia harus memiliki badan yang sehat. Bagaimana mungkin pemimpin misalnya banyak penyakitnya gitu? Ada, Pak Jenderal Sudirman kena penyakit paru-paru, dia dengan sakitnya tetap pemimpin. Tapi tidak banyak yang bisa seperti Pak Sudirman. Orang sakit dari tempat tidur tidak bisa manage, jangankan negara atau pemerintahan, memanage rumah tangga saja kadang tidak mampu. Maka syarat pemimpin itu harus sehat, visinya kuat dan sehat. Dan yang kedua adalah memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Inilah makna dari ayat tersebut. Saya kira adik-adik sekalian, terutama yang sekalian sedang dalam proses pendidikan hari ini, cara ilmu seluas-luasnya, kemudian jaga kesehatannya fisik sehingga kelak nanti akan bisa menjadi pemimpin-pemimpin di lingkungan masing-masing, pemimpin bangsa dan negara kita. Sebab Pak anggota dewan nanti akan pensiun, Pak wakil bupati akan pensiun, saya juga akan pensiun dan akan mati, akan digantikan dan harus digantikan sebab keniscayaan. Hari ini adik-adik sekalian mempersiapkan diri, oleh karena itu ilmu pengetahuan yang luas dan fisik yang sehat itu menjadi keharusan dimiliki oleh adik-adik sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah juga ayat 218. Atau kalau nanti salah ayatnya silakan dicek lagi. Tapi salah bunyinya tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Di situ ada 3 golongan yang menurut ayat ini ditafsirkan sama kedudukannya. Yang pertama orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman itu? Di dalam tafsir Muyasar disebutkan sebagai alladzina shadaqallahu wa rasuluhu wa amilu bisaraihi. Orang beriman itu adalah orang yang mampu membenarkan Allah, membenarkan Rasulullah, dan mengamalkan syariat-syariat, ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ini harus panjang menjelaskannya karena kita yang katakan bahwa menjadi orang beriman itu tidak mudah. Kita tidak boleh mengklaim serta-merta aku sudah beriman, aku orang beriman, itu tidak boleh. Kenapa? Karena memang orang beriman itu perlu ilmunya, perlu diuji keimanannya dan seterusnya. Maka kemudian akan terlihat apakah yang orang beriman atau tidak. Tapi yang boleh apa? Ana aslimu. Nah, saya sudah Islam, betul. Lalu kita belajar, kita beramal ibadah dengan ilmunya, baru kita nanti mungkin bisa disebut sebagai orang yang beriman. Orang beriman itu harus mengenal Allah yang sebelum ma'rifatullah, harus mengenal Nabi, harus mengenal agama dengan dalil-dalilnya supaya kita bisa membenarkan oleh Rasulnya. Bagaimana mungkin kita tidak mengenal sifat Allah, tidak mengenal nama-nama Allah, tidak mengenal perbuatan Allah, sehingga kita bisa menilai, oh ya itu Allah, itu Tuhan, itu benar, itu Tuhan, begitu. Khawatirnya nanti ada yang lain-lain mengaku Tuhan, kita tidak bisa membedakannya. Saya kira seperti itu orang yang beriman. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau berjihad itu sungguh-sungguh. Sedangkan orang yang ketiga adalah orang yang berhijrah di jalan Allah. Hajarah huwa tarku min diyarihim fi sabilillah. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan kampungnya untuk berjuang di jalan Allah. Itu kontekstualnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Bapak Bupati beserta hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang memiliki kedudukan beriman, berhijrah di jalan Allah, berhijrah di jalan Allah, itulah orang-orang yang boleh mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak termasuk dalam ketiga hal ini, nampaknya kita kurang pas kalau mengharapkan rahmat dari Allah. Tapi marilah kita menjadi salah satu 3 golongan ini, maka kita boleh bermohon untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah disebutkan Allahu Ghafurur Rahim. Allah sangat pengampun dan sangat kasih sayang pada orang-orang yang tadi, orang yang beriman, orang yang berhijrah dan orang berjihad di jalan Allah. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka hijrah itu kita kaitkan dengan hari ini adalah bulan Muharram. Saya ingin mengajak pada kita semua, ayo kita berhijrah.
tetapi tidak saja secara kontekstual seperti makna yang tadi, yaitu watarakum min diarihim, meninggalkan kampung untuk berjalan Allah. Tetapi marilah kita berjihad menuju kepada nilai-nilai yang lebih hakiki, yaitu sebagaimana tadi seorang ulama menasihati kita, Yahya bin Mu'adz menasihati kita, ma'asallahu karimun, ma'asal dunya wal akhirah hakimun. Jadi orang yang tidak berbuat maksiat kepada Allah itulah orang yang mulia. Dan orang yang tidak mendahulukan urusan dunia di atas urusan akhirat, itulah orang yang bijaksana. Maka ajakan saya, mari kita berjihad menjadi orang yang mulia dan menjadi orang yang bijaksana. Dengan cara jadikan diri kita untuk selalu bertaat kepada Allah, tidak berbuat maksiat kepada Allah. Itulah jihad kita. Jadi dari kita sholatnya mungkin seminggu hanya sekali hari Jumat, menjadi sholatnya 5 waktu dalam sehari semalam. Dari kita tidak pernah berinfak sedekah, maka kita biasakan untuk berinfak sedekah. Mungkin dimulai tiap hari Jumat dulu, hari ini ke masjid kita infak sedekah. Nantinya mungkin kita biasakan infak ketika subuh, ke masjid kita langsung infak. Jadi yang tadinya kita kikir menjadi dermawan, itu adalah juga sebuah hijrah. Dari kita taatnya sedikit, dari semakin taat yang semakin baik dan semakin berkualitas, itu juga sebuah hijrah. Dan kemudian dengan begitu kita boleh menyebut sebagai manusia-manusia yang sudah berhijrah, yaitu menjadi orang yang mulia di hadapan Allah dan menjadi orang yang bijaksana di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak melakukan maksiat dan tidak mendahulukan dunia di atas urusan akhirat. Atau kita menjadikan urusan akhirat menjadi yang lebih penting dari urusan dunianya. Sekurang-kurangnya menjadi seimbang urusan dunia dan akhiratnya. Pak Bupati, hadirin sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah kepada adik-adik Tapak Suci, teguh kukuhkan, kuasai ilmu pengetahuan yang luas, dan jaga fisik kesehatan, sehingga menjadi dua syarat yang penting untuk kelak bisa menjadi pemimpin dan menjadi pengganti pemimpin-pemimpin yang akan datang. Kepada kita semua, marilah melalui momentum Muharram itu, mari kita hijrah menjadi orang yang mulia dan orang yang bijaksana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita termasuk orang yang memiliki pelajaran, dan pelajaran paling penting adalah samain taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun atas hal-hal yang kurang berkenan kepada Allah, dan mohon maaf kepada hadirin sekalian. Nasrul qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita diminta berdoa ya. Mari kita angkat tangan, lalu kita tundukkan hati dan kepala kita untuk berkhidmat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, salatan tunjina biha min jamil akhwali wal afat, wa taqdina biha min jamil hajat, wa tutahhina biha min jamil syai'at, wa tarfa'una biha 'indak 'ala darajat, wa tuballighuna bi syafa'at khasal min jamil khadil haidal hadi ba'dal mamat, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadata fil ilmi wal barakata fil rizqi wat taubata qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfirata ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nar wa afarinal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma kfina bihalalika haramika wahdina fi fadlika aman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.